Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sebenarnya sangat menyambut baiklah diskusi ini karena judulnya juga sudah jelas mubahasah gitu. Jadi mungkin nggak satu kali dan tidak perlu di hotel gitu, suatu waktu di masjid saja gitu. Itu kan lebih enak kalau sambil buka buku gitu ya. Itu rasanya. Ada nggak kelompok umat Islam sekarang khusus yang memiliki ormas-ormas paling tidak ya, yang tidak menggunakan mazhab salaf gitu. Nah, ketika saya teliti ternyata itu mulai dari Al-Irsyad Muhammadiyah kemudian disambung dengan Persis itu menggunakan juga manhaj salaf. Buktinya apa gitu? Itu kan minta bukti juga. Kita itu punya kitab tuh ada dari Imam Malik, itu ada Imam Syafi'i, itu metode gitu ya. Jadi metode masa silam itu begitu. Metodenya sahabat bagaimana, dilanjutkan oleh tabi'in seperti yang lain melanjutkan oleh Imam Malik, tabi'in dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal kemudian itu. Nah jadi saya jadi rada kenapa gitu mesti ada semacam perbedaan mencolok bahwa salafi yang ini bukan salafi. Padahal setahu saya itu dalam penelitian saya waktu itu ulama-ulama sekarang juga menggunakan manhaj salaf. Bagaimana saya tahu ulumul Quran, ulumul hadis, qawaidut tafsir, qawaidut tahdis, qawaidul hadis kalau tidak dari mereka. Itu metode itu. Dan ada bukunya. Peninggalan mereka ada risalah, ada Al-Ma'rifah. Ya. Kemudian dari Al-Ghazali juga ada gitu buku seperti Bukhari Muslim sudah jelas. Itu kan salaf mereka. Kita menggunakan kritik sanad, kritik matan itu juga salaf juga gitu digunakan oleh mereka. Ya. Jadi ini mesti didiskusikan ya. Jadi kalau bedaan fikih ya nggak pernah ada satu yang sama sebenarnya. Jadi ada memang produk-produk ijtihad dari salafus sholih itu yang berbeda. Buktinya apa? Sejak kapan memang ada ijma juga mereka ya itu kan Imam Syafi'i malah ada qaul jadid, ada qaul qadim, kemudian Imam Malik, kemudian Imam itu madhab yang patut karena berbeda dari sisi Quran dan hadisnya sama, istinbat hukumnya, metode yang mereka pegang. Contoh ini menggunakan isan ya. Istisan sebut saja. Padahal itu digunakan oleh Imam Malik itu istisan itu seperti itu. Masalah mursalah digunakan oleh Imam Malik itu. Tapi Imam Syafi'i sampai mengatakan wa man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Nah ini di mana gitu? Mungkin ada perbedaan konsep ini. Istisannya Imam Syafi'i dengan istisannya Imam Malik. Masalah mursalahnya Syafi'i nanti dengan model masalah mursalahnya Imam Malik dan juga Imam Malik. Jadi saya kira ini pengembangan berpikir ini dan kalau perlu mubahasa ini ya tidak dalam biar ya kalau secara khusus jadi kita punya itu ya. Jadi ini maksud saya jadi bahwa Persis rasanya sudah menggunakan manhaj salaf itu. Mana bisa istinbat? Kita kan ambil dari Imam Syafi'i risalah, di situ ada Al-Mustasfa, ada Irsyadul Fuhul di situ. Kemudian nah ini jadi sudah pakai juga sebenarnya. Cuma produk ijtihadnya yang berbeda nanti. Ya. Nah, itu jadi kalau jadi mungkin saya nggak paham nih. Nanti mohon jawaban aja. Kenapa seolah-olah yang merasa salafi itu aku gitu, yang lain bukan salafi. Nah itu persoalannya. Punten ya terus terang saja ya. Gitu. Kok ngan abdi wungkul di salafi teh punten yang tidak bisa bahasa Sunda ini. Nah abdi wungkul sabatur henteu. Itu kan. Jadi harus dicatat bahwa Muhammadiyah itu Al-Irsyad setahu saya ini. Kemudian Persis, PUI mohon maaf nih PUI yang kan salaf itu intinya harakatul islah, itu intinya perbaikan itu. Islah apa? Islahul akidah, islahul ibadah, islahul muamalah. Nah ini persoalan. Nah islahul muamalah apa? Nah ini sekarang yang paling repot islahul muamalah misalnya.
Apa republik ini benar apa tidak, apa kerajaan benar apa, kan itu jadi persoalan fikih siasa fikih itu atau fikih siasa. Jadi menurut saya sendiri ini bagus kalau diskusi itu terus dilakukan walaupun tidak banyak, orangnya terbatas gitu, sebab tuker ilmu sudah ada dari dulu. Itu kalau saya. Jadi supaya teu mahal nyangariung we jam 10 di masjid sebelum sholat duhur mubahasa fikih. Nah di sini masalahnya fikih, Pak. Jadi fikih ini yang itu. Jadi kalau tadi bicara mazhab salafnya ya saya tidak, terus terang saja kami itu sepakat seperti itu dalam arti kita menggunakan metode mereka juga. Istinbat hukum itu kan dari sana. Di produk fikih gak pernah ada yang sama sekali mi'ah fil mi'ah muwafiqun ala araihi wa intajihil fikih, itu tidak pernah ada. Mohon maaf. Pasti di situ ada al-farq, al-furuq fikih. Pun tadi saya agak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jadi salah. Selanjutnya kami persilahkan Ustadz Yuyu Wahyu dari Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada kesempatannya. Saya langsung menyoroti dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Qatadah tentang 3 poin tadi. Secara prinsip pada dasarnya yang berkaitan dengan rujukan dalam Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas, ini di Persis juga sama prinsipnya seperti itu. Hanya ada satu hal yang perlu saya tanyakan di sini. Pertama berkaitan dengan ijma. Nah ini yang dimaksud dengan ijma model Ustadz itu apakah ijmanya ijma ulama atau ijma sahabat? Nah itu ya, ijma salafi. Nah kemudian kalau misalnya ijma sahabat juga termasuk di dalam, ijma ulama juga termasuk di dalamnya. Yang akan saya tanyakan di sini adalah siapa yang dimaksud dengan ulama menurut Salafi gitu. Apakah seperti ulama-ulama kayak Muhammad Abduh, kemudian Syekh Rashid Ridho dan yang lain-lainnya itu juga termasuk dalam kategori ulama apa tidak gitu. Dalam hal ini mungkin yang saya tanyakan itu lebih cenderung kepada kriteria ulamanya sendiri itu menurut Ustaz seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada poin yang tadi ditanyakan berkaitan dengan apakah setiap yang menggunakan Quran dan Sunnah itu pasti tidak akan sesat selamanya. Kalau saya yang ditanya itu pasti jawabannya iya. Kenapa? Saya melihatnya pada isyarat-isyarat ini sebenarnya sudah ada baik di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasul. Seperti misalnya dalam hadis juga Rasulullah sudah mengisyaratkan taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima falan tadilu abada, kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Nah itu jadi itu sudah ada isyarat sebenarnya selama kita berpegang teguh menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah tidak pakai embel-embel apa-apa, langsung menggunakan kalimat tidak akan sesat selama-lamanya. Nah kalau Ustadz tadi masih diancam dengan kesesatan apabila pertama tidak mengetahui terhadap dalil syara, yaitu namanya tidak menggunakan teh. Kemudian yang kedua tidak memahami terhadap metodologi. Sebenarnya isyarat-isyarat terhadap penggunaan metodologi di dalam Quran dan Sunnah itu sudah ada. Bahwa untuk memahami kitabullah dan Sunnah Rasul kita mesti menggunakan metodologi itu. Jadi artinya kalau tidak menggunakan metodologi seperti apa misalnya menafsirkan Quran, tafsir biriwayahnya, tafsir bidiroyahnya itu termasuk dalam metodologi yang digunakan dalam menafsirkan Quran. Selama metodologi itu enggak dipakai artinya tidak mungkin juga kitabullah bisa digunakan dalam tatanan praktisnya. Jadi sesuai dengan isyarat tadi ma in tamasaktum bihi ma falan tadilu abada, kalau tidak memahami perangkat-perangkat metodologi itu namanya belum menggunakan kitabullah dan sunnatin nabiyyi sehingga sesat itu terjadi. Kemudian dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu sendiri kita melihat meskipun tadi Ustadz mengatakan perbedaan hanya sedikit tapi setidak-tidaknya ini bisa digarisbawahi. Kenapa perbedaan itu mesti bisa muncul? Nah kalau saya lebih memahami kepada melihat kepada satu kaidah al-hukmu yaduru ma'al ilah, misalnya hukum itu berjalan sesuai dengan ilat, dengan sabab, dengan tempat juga itu mempengaruhi.
Maka dalam hal ini kita mengambil juga fatwa ulama. Hanya kita lebih cenderung melihat ketika ulama A mengeluarkan sebuah fatwa, kita lihat kenapa ulama ini mengeluarkan fatwa seperti ini. Jadi sebenarnya kita juga pakai metodologi dengan cara mengambil apa yang disampaikan para ulama salaf. Hanya kita cenderung tidak hanya melihat kepada produk jadinya saja, tapi dari sisi metodologi kenapa juga mesti mengeluarkan produk semacam ini. Nah ini juga kita jadikan sebagai bahan kajian. Nah nampaknya gaya di Persis Ustaz seperti itu. Jadi mengambil fatwa ulama itu tidak hanya menelan produk-produk jadi itu, tapi dilihat pula kenapa ulama-ulama ini bisa menghasilkan produk-produk semacam ini. Disingkat saja, tidak dijelaskan lagi. Ya itu ajalah barangkali yang saya tanyakan. Mudah-mudahan mafhum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada